Permasalahan utama yang masih terus berlanjut di Papua adalah konflik bersenjata di antara aparat keamanan dan kelompok sipil bersenjata. Dari segi kasus, Komnas HAM melakukan pengamatan baik melalui pemberitaan media maupun melalui kasus-kasus yang ditangani langsung oleh Komnas HAM. Secara umum dapat dikatakan bahwa situasi HAM di Papua belum membaik. Hal ini dapat dilihat dari jumlah peristiwa terkait pelanggaran hak asasi manusia pada tahun 2023 sebesar 113 peristiwa. Ini hanya yang dimonitoring melalui pemberitaan di media. Dan dari 113 kasus tersebut, 80 diantaranya berdimensi kekerasan dan konflik bersenjata. Permasalahan utama yang masih terus berlanjut di Papua adalah konflik bersenjata di antara aparat keamanan dan kelompok sipil bersenjata. Dalam konflik bersenjata yang kerap terjadi di Papua, korban terjadi di semua pihak, baik di kalangan aparat keamanan TNI maupun Polri maupun di kelompok sipil bersenjata. Tetapi dari monitoring yang dilakukan oleh Komnas HAM, jumlah korban terbanyak tetap adalah dari warga sipil. Nah, akibat dari konflik bersenjata yang terus atau kerap terjadi di Papua, problem lain yang muncul adalah terjadinya pengungsi internal. Karena ketika terjadi konflik bersenjata, biasanya kemudian masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi konflik harus pergi mengungsi, tentunya untuk alasan-alasan keamanan. Hal lain yang juga dicatat oleh Komnas HAM untuk situasi HAM di Papua pada tahun 2023 adalah masih terbatasnya ruang demokrasi atau kebebasan berekspresi dan berpendapat dan juga berkumpul, di mana masih ditemukan penanganan berlebihan, excessive use of force di dalam menangani demonstrasi atau unjuk rasa, dan juga penerapan akar-makar untuk memidanakan ekspresi-ekspresi dari warga di Papua. Hal lain yang juga ditemukan oleh Komnas HAM adalah terkait pelaksanaan dari otonomi khusus jilid 2, khususnya pelaksanaan atau pembentukan daerah otonomi baru, di mana kita tahu ada pemekaran 4 provinsi di Papua dan sekarang ada 6 provinsi, dan di dalam pemekaran tersebut muncul persoalan-persoalan yang paling tidak untuk saat ini terkait persoalan konflik atau sengketa agraria. Ada kasus yang diadukan kepada Komnas HAM terkait misalnya penetapan lahan pembangunan kantor pemerintahan di Provinsi Papua Pegunungan, dan juga kasus-kasus agraria terkait masuknya investasi ke Papua. Nah, sehingga menurut penilaian kami memang pelaksanaan otonomi khusus jilid 2 dan juga pemekaran atau daerah otonomi baru ini perlu lebih partisipatif, sehingga memang menjawab tujuan dari otonomi khusus, yaitu untuk memberikan kesejahteraan bagi warga di Papua, terkhusus bagi orang asli Papua, dalam hal ini termasuk masyarakat adat Papua yang memiliki tradisi dan keterikatan dengan tanah leluhur atau tanah mereka. Nah, sebagai beberapa rekomendasi, Komnas HAM sendiri tetap meminta dan mendorong pemerintah, termasuk di dalamnya aparat keamanan, untuk mengutamakan pendekatan hak asasi manusia di dalam menangani insiden konflik bersenjata, dan juga mendorong penghapusan diskriminasi atau kriminalisasi terhadap orang asli Papua. Yang kedua, Komnas HAM
tetap mendorong agar aparat penegak hukum, aparat keamanan bekerja secara profesional, secara terukur dan proporsional, dan juga khusus untuk aparat penegak hukum agar melakukan investigasi secara efektif terhadap kasus-kasus kekerasan, sehingga pemerintah dapat menjamin bahwa masyarakat warga di Papua, apakah OAP maupun non-OAP, dapat menikmati standar perlindungan hukum yang tinggi, yang baik. Komnas HAM juga mendorong pemerintah untuk meninjau konsep pembangunan di Papua agar selaras dengan prinsip penghormatan dan pelindungan hak asasi manusia dengan memerhatikan konteks spesifik Papua. Yang terakhir, Komnas HAM juga mendorong pemerintah untuk menjamin pemenuhan hak dan kebutuhan dasar dari pengungsi internal di Papua, baik di tempat pengungsian untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, serta mengusahakan pemulangan pengungsi secara memadai, artinya memulangkan tetapi tentu pulang secara aman dan berkelanjutan.